Bab 1396, Xiao Yan ditangkap. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, kesalahan api, terimalah hukumannya. Tan Chen berdiri di puncak formasi, melihat ke bawah dari seorang pria kuat, dan perlahan membuka mulutnya, dikelilingi oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti Kaisar Guntur yang hidup. Formasi roh pembantai 1000 guntur itu tirani, tetapi kekuatan awal Dosian bintang 5-mu yang setengah hati tidak akan bertahan lama. Jika Duan Tianhong diizinkan untuk melakukan formasi ini, aku tidak memiliki peluang untuk menang. Sayang sekali, utusan Huoxin terperangkap dalam jaring guntur raksasa. Kekuatan jahat di tubuhnya sangat berkurang, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan api untuk menahan kekuatan guntur. Seberapa besar peluang kemenangan Tan Chen? Melihat semua orang berimbang, Kepala istana dari Istana Jiwa Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, tetapi aku khawatir sulit untuk mengalahkan utusan Huoxin. Pemilik rumah lelang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, mereka semua meremehkan kekuatan utusan Huoxin. Saat ini, kita hanya bisa menaruh harapan pada Forage Blade Lei Gu dan Tan Chen. Presiden Serikat Tentara Bayaran juga berkata tanpa daya. Lembah Guntur Pisau Tempat telah memutus semua kontak. Pasti ada pengkhianat di dalam diri mereka, dan sekarang mereka juga dalam bahaya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Arai pembantaian 1000 guntur, berdasarkan kekuatan guntur, memurnikan segala sesuatu di dunia. Tahanan guntur. Pada saat ini, Tan Chen sama saja dengan menjelma menjadi kaisar guntur yang sebenarnya, dengan guntur di tangannya seperti menteri yang paling setia, memobilisasi sesuka hati. Boom! Mengikuti kata-kata Tan Chen, dalam arai pembantaian 1000 guntur, gelombang guntur perak yang mengandung fluktuasi kuno tiba-tiba muncul, dan kemudian meledak dengan panik pada kejahatan api. Trik kecil elang. Melihat ini, pendosa api secara paksa menahan penindasan kuat yang dibawa oleh kekuatan guntur, mendengus dingin, dan api yang menyilaukan menyembur keluar. Tabrakan. Namun pada saat ini, kekuatan api dari pendosa api baru saja muncul, tetapi itu sangat melemah, dan ketika dia pertama kali bersentuhan dengan guntur perak, dia langsung ditelan oleh guntur perak. Hei, guntur perak melahap kekuatan api pendosa api secara instan, jadi itu meraung dengan momentum yang merusak. Ah, ah, ah. Sebuah teriakan tiba-tiba muncul dari mulut pendosa api, dan kemudian guntur perak berubah menjadi rune misterius kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di depan tubuhnya, cahaya yang menyilaukan meledak sepenuhnya, dan kegelapan jahat di tubuh pendosa api pada saat itu. Kabut terus membuat jeritan yang menusuk, dan dengan cepat terhapus oleh kekuatan guntur. Bajingan, utusan Huoxin awalnya mengira bahwa Tan Chen ingin menggunakan kekuatan formasi untuk memenjarakannya, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Tan Chen menggunakan kekuatan formasi untuk melenyapkan sepenuhnya kekuatan jahat di tubuhnya, dan begitu kekuatan jahat di tubuhnya terhapus, kekuatan Dewa Petarung Bintang 5 miliknya juga akan hilang. Aku tidak akan memberimu ini kesempatan. Huoxin menggertakkan giginya dengan paksa, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan gelombang yang sangat panas tiba-tiba memenuhi udara. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan rune guntur segera hancur olehnya, dan lolos dari serangan putaran pertama. Pendosa api tidak berani menganggapnya enteng dan langsung melarikan diri. Dia akhirnya mengetahui bahwa dalam formasi, dia jelas bukan lawan Tan Chen. Prioritas utamanya adalah menunda waktu. Selama kekuatan Tan Chen turun, formasi secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Dan dengan kekuatannya, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Tan Chen yang berada dalam formasi, sangat mudah untuk menghadapinya untuk beberapa waktu. Pertarungan di sisi ini telah menemui jalan buntu, tetapi seiring berjalannya waktu, kegagalan 8 pembangkit tenaga listrik mungkin hanya masalah waktu. Di kolam guntur, Duan Tianhong, ini semua salahmu. Penjaga jiwa berdiri diam di langit, menatap Duan Tianhong yang akan mati, dia tidak bisa menahan tawa. Itu hanya sekelompok antek dari ras jahat dari luar wilayah. Duan Tianhong mencibir, anjing pelarian, klan jahat di daerah itu, tidak layak membawa sepatu ke istana jiwa kita. Bekerja sama dengan mereka hanya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Di mata istana jiwa kita, mereka hanyalah batu loncatan dalam perjalanan kita ke depan. Selama rencana besar istana jiwa kita berhasil, dunia besar ini akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Susu, penjaga jiwa berkata dengan senyum muram.
Ngomong-ngomong, kau adalah penguasa Dongsu, dan aku belum memperkenalkanmu secara resmi. Aku adalah penjaga jiwa kelima dari Istana Jiwa, Jiwa Qianmo. Penjaga jiwa tersenyum perlahan. 5 penjaga jiwa Istana Jiwa. Duan Tianhong tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Masuklah untukku. Pada saat berikutnya, sebelum Du Tianhong bereaksi, Hun Qianmo mencibir dan memasukkan tubuhnya ke dalam cincin di tangannya. Cincin semacam ini adalah barang unik dari istana jiwa mereka, yang dapat menyimpan orang yang masih hidup, dan merupakan satu-satunya harta untuk membunuh orang dan menghasilkan uang. Aneh, pengendali api suci itu tidak jatuh. Sepertinya aku harus pergi lagi. Setelah melakukan semua ini, Hun Qianmo bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan pergi menuju Leiqi. Di Thunderpond, setelah beberapa hari, kekuatan orang-orang Xiaoyan juga pulih ke puncaknya, tetapi tidak ada gerakan. Wong Bas, siapa? Saat berikutnya, sebuah retakan muncul di ruang dalam Thunderpond, dan sosok yang samar muncul. Feier, ikut aku. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah tangan raksasa tua muncul di retakan itu, dan segera meraih kembali sosok Duki Fei. Senior Mingling Lei Jiao, Xiaoyan sedikit bingung, tetapi melihat Duki Fei menghilang, dia tidak banyak berpikir. Tuan, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan, dan kemudian kita akan menunggu klakson serangan balik terakhir kita. Kekosongan itu tertutup, dan roh dunia bawah Lei Jiao membawa Duki Fei, dengan cepat menjauh dari Thunder Tomb, dan langsung meninggalkan Thunder Tomb. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yun Qi dan Mu Ge berkata sedikit, bahkan mereka tidak berdaya. Tunggu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Boom! Tepat saat suara Xiaoyan jatuh, retakan ribuan meter tiba-tiba muncul di kolam guntur, dan di retakan itu, suasana seram tiba-tiba muncul. Ini adalah pertahanan, ada musuh. Sosok yang baru saja muncul adalah Mingling Lei Jiao, jadi semua orang tidak membuat keributan, tetapi kali ini muncul, yang membuat hati semua orang merasakan sedikit ketakutan akan kematian. Anak nakal, kematian bagi Ben Wei. Dan tepat setelah kekosongan 1000 zang terdaftar gelombang tiba-tiba suara keras bergema di seluruh kolam guntur. Boom! Begitu suara itu jatuh, tangan hitam besar seukuran 100 meter tiba-tiba muncul dari retakan, dan kemudian meraung ke arah Xiaoyan di bawah. Kamu tetap di sini, jangan berlarian. Xiaoyan berkata kepada semua orang dengan suara yang dalam, dan setelah beberapa saat, dia dipegang erat oleh binatang raksasa hitam itu dan benar-benar menghilang di ruang ini. Lupakan saja, hanya beberapa semut. Setelah Xiaoyan ditangkap, terdengar tawa mengejek dari celah itu, lalu celah itu perlahan tertutup, dan tempat itu kembali tenang. Namun, semua kontestan di bawah merasa kakinya lemas, dan mereka terkulai di tanah. Mereka tidak tahu dari awal hingga akhir apa yang mereka alami. Duo Tianhong dan Xiaoyan ditangkap oleh pengawal 5 jiwa Hun Qianmo, dan pikiran 8 kekuatan utama ditahan oleh utusan kejahatan Huo. Sampai sekarang, Dongsu dalam masalah, dan saya khawatir sudah benar-benar memasuki tahap yang sangat panas. Mengenai rencana Duo Tianhong, saya khawatir hanya dia yang tahu di dalam lembah guntur pisau tempa. Sialan, siapa kau sebenarnya? Kau berani menerobos lembah guntur pedang tempa tanpa izin, jadi kau tidak takut menarik amarah orang-orang kuat di lembah kami dan meninggalkan mayatmu di tempat yang berbeda. Di jalan yang sunyi, seorang murid lembah guntur pedang tempa bersujud di tanah, menatap beberapa orang di depannya dengan ekspresi bingung. Entah mengapa, saat ini, tidak ada jejak bagian atas lembah guntur pisau tempa, dan bahkan lembah itu terbunuh oleh sosok-sosok menyeramkan ini. Sungai darah telah mengalir di sini, dan para murid yang menakutkan itu melihat sosok-sosok aneh berjubah hitam dan sangat kuat, dan tidak bisa menahan perasaan putus asa di hati mereka. Susu, orang-orang kuat di lembah itu marah. Hahaha, jangan bilang kau menempa lembah guntur, bahkan jika mereka sendiri, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa menjagamu? Jadi, mati. Sebuah sarkasme muncul dalam sekejap, dan kemudian rantai hitam pekat yang tajam tiba-tiba muncul di bawah jubah hitam pria berjubah hitam itu. Sebelum ada reaksi dari para murid ini, kecepatannya begitu cepat sehingga dengan mudah menembus pria yang meraung itu. Bas! Apakah kekuatan jiwa dari alam kaisar? Satu pukulan membunuh, dan rantai hitam segera menyeret keluar tubuh energi yang sangat ilusif langsung dari tubuh pria yang jatuh itu. Apakah kamu masih ingin lari? Dengan mendengus dingin,
Rune hitam itu tiba-tiba menggeliat di rantai jubah hitam, dan kemudian tubuh jiwa itu sepenuhnya ditangkap oleh pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, adegan ini terus-menerus dimainkan di lembah guntur. Brengsek, brengsek, bajingan, di aula penempaan pisau, hanya ada beberapa sosok yang berdiri di sini saat ini, dan yang pertama di antara mereka adalah master saat ini dan master ketiga dari lembah guntur penempaan pisau. Bagaimana situasi di lembah sekarang? Duo Tianheng, sang pemimpin, berkata dengan tatapan muram. Saat ini, level teratas Forge Thunder Valley, kepala dan wakil kepala lembah, dan 3 kepala mereka, hanya kepala besar Du Tianheng dan kepala ketiga Du Tianfeng yang ada. Sedangkan untuk kepala kedua, mereka adalah antek-antek istana jiwa. Kembali ke Tuan, saat ini, banyak murid di lembah telah dibantai oleh pembangkit tenaga listrik misterius, dan pembantaian semacam ini sangat kejam. Du Lao, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi serius. Bagaimana tenaga kerja kita sekarang? Duan Tianheng bertanya. Sepertinya para master lembah utama dan wakil telah memasuki makam guntur, dan master kedua telah membelot, dan bahkan setengah dari para tetua di kursi tetua lembah guntur penempa pedang kita semuanya adalah bidak catur di istana jiwa. Du Tianfeng di samping juga berkata dengan dingin. Sepertinya kali ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Pupil mata Duan Tianheng berkedip dengan tatapan berat, jelas di mana dia akan mengharapkan hari ini. Master, tetaplah aman. Tidak lama kemudian, pintu masuk utama aula penempaan pisau tiba-tiba terhempas oleh kekuatan besar, dan tiba-tiba 5 sosok berjalan. Masuk perlahan, kamu masih punya muka untuk kembali. Kami berlima adalah saudara, saudara laki-laki dan perempuan, tetapi kamu mengkhianati kami dan terjun ke istana jiwa. Sungguh mengecewakan. Duan Tianheng mendongak, alisnya berkerut, dan niat membunuh yang menyilaukan memenuhi udara. Hehe, saudara ketiga, saudara kelima, mengapa kamu masih merenungkannya saat ini? Mereka yang tahu urusan terkini itu tampan. Pria yang berjalan ke arahnya menyeringai. Berhenti bicara omong kosong, lakukan. Tangkap mereka semua, ingatlah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Kabut hitam di belakangnya juga berkata. Tahap akhir Douxian bintang 4. 5. Saat berikutnya, ekspresi Duan Tianheng juga menjadi serius. Lawan memiliki 5 petarung abadi bintang 4, dan hanya ada 3 di pihak mereka sendiri. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka disebarkan oleh Du Tianheng untuk menyelamatkan para murid di dalam lembah guntur. Boom! Pertempuran akan segera terjadi. Di tempat lain, di puncak Lei Cheng, pertempuran antara 8 pembangkit tenaga listrik dan utusan dosa api jelas telah memasuki tahap yang sangat panas. Bajingan ini, Tan Chen, yang berada di area pembantaian 1000 guntur, meskipun kekuatannya telah melonjak ke tingkat tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 5 dalam waktu singkat, dan dia mengendalikan guntur, adalah Raja Guntur sejati, tetapi utusan dosa api bukanlah seorang vegetarian. Di Fire Sinister, kekuatan api dan kekuatan jahat terus bermunculan, dan dalam menghadapi gelombang demi gelombang serangan tirani Tan Chen, mereka dengan cerdik dihindari olehnya. Susu, sepertinya kekuatanmu juga perlahan menurun. Tampaknya dia menyadari bahwa dalam formasi, kekuatan guntur yang mengguncang bumi telah melemah secara signifikan, dan Huo Xin membuat tubuhnya sedikit berhenti. Kemudian dia berkata dengan senyum di wajahnya. Pilar petir, menghadapi sindiran dari si pendosa api, Tan Chen juga mengabaikannya. Sebanyak 8 warna energi menggeliat di dalam tubuhnya, dan kemudian dengan kekuatan guntur perak, itu langsung berubah menjadi sinar guntur 9 warna, dengan cahaya yang tak terlukiskan. Itu berfluktuasi dan melesat pergi, tetapi beberapa pria kuat lainnya melihat tetesan keringat di dahi Tan Chen, seukuran tetesan air, terus muncul. Jelas, Tan Chen hari ini juga tidak ada hubungannya dengan Huo Xin. Ini adalah akhir, kita tidak berdamai. Dan 7 pembangkit tenaga listrik lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat saat ini. Begitu Tan Chen gagal, saya khawatir apa yang menanti mereka selanjutnya adalah akhir dunia. Boom! Kekuatan yang menyilaukan bergema dalam formasi. Kali ini, Huo Xin tidak berusaha melarikan diri, dan berdiri dengan tenang di langit, membiarkan Lei Zhu menyerang. Tabrakan, kekuatan yang terkandung dalam pilar petir tidak boleh diremehkan. Hanya menyentuh tubuh Fire Sinister, arus melengking menggeliat di atas tubuhnya, bahkan karena batas ekspansi energi itu, menyebabkan ruang formasi menjadi gelisah.
Jahat, jiwa, membalikkan matahari, dan wajah Huo Xin tidak terlalu tampan. Dia dengan paksa menahan serangan tirani seperti itu, dan tiba-tiba sebuah raungan muncul, dan saat raungan itu muncul, tiba-tiba di ruang formasi, aura jahat yang mengerikan muncul bersama dengan api yang membubung, dan kemudian bergabung langsung di bawah mata semua orang yang tercengang, berubah menjadi aura jahat merah hitam yang tiba-tiba menyebar. Boom! Kekuatan tirani membuat keduanya langsung menemui jalan buntu. Dan ketika keduanya bertarung begitu keras, sesosok bergegas ke sini. Senior, setelah penjaga jiwa menangkap Xiao Yan, dia tidak terlalu memikirkannya, dia langsung menyegel Xiao Yan dengan segel tirani yang sama yang mengikat Du Tianhong, dan kemudian melemparkan mereka berdua ke dalam cincin penerimaan khusus. Apakah itu terasa aneh? Duan Tianhong perlahan menutup matanya, lalu berkomunikasi dengan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya. Kali ini, aku khawatir itu akan menjadi masalah bagi Dongsu. Xiao Yan menjawab, lupakan saja, tapi aku tidak menyangka bahwa Xin benar-benar akan bergabung dengan Istana Jiwa. Tapi sekarang, kekuatan Xin dan Aula Jiwa mungkin telah menyerang Lei Cheng dan Lembah Guntur Tempa. Duan Tianhong berkata, sekarang gelombang apa yang harus aku lakukan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Jangan khawatir, sekarang tubuhku telah sembuh dari penyakit gelap, dan dengan kembalinya tongkat kerajaan Lady dan tungganganku, di puncak sejatiku, dua petarung abadi bintang 5, juga cukup untuk bertarung. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum, seolah-olah tiket kemenangan ada di tangan. Qi Fei baru saja dibawa pergi oleh senior Mingling Lei Jiao. Apakah itu memang keinginan Master Gu? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Benar sekali, klan jahat ekstrateritorial dan Xinzi masih khawatir aku akan membunuh klan jiwa terbakar, tetapi aku, Du Tianhong, tidak berencana untuk membunuh mereka. Dan alasan mengapa aku melakukan ini, adalah untuk membunuh mereka semua. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, dia perlahan menjadi tenang, tetapi Xiao Yan dapat merasakan bahwa aura Duo Tianhong di tubuhnya telah pulih seperti sebelumnya, dan bahkan kekuatannya jauh melampaui perbandingan dengan petarung abadi bintang 5 biasa, Boom. Saat ini, di area inti Dongzu, di atas wilayah Lei Cheng yang luas, orang-orang sudah panik, dan jutaan orang menatap langit dengan mata tumpul. Tan Chen, tampaknya semua harapannya disematkan padanya. Sebagian besar dari jutaan orang ini memiliki kekuatan yang pas-pasan, dan mereka hanya berada di jajaran Doudi, tetapi bagi Dongzu, itu adalah darah yang sangat segar, karena langit dan bumi Dongzu penuh dengan energi spiritual, dan di antara jutaan orang, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang jenius akan muncul. Dan para jenius ini tidak diragukan lagi adalah pendukung kuat Dongzu. Tabrakan, di atas langit, aura merah dan hitam tiba-tiba menyebar di arah pembantaian 1000 guntur, secara langsung melenyapkan pilar guntur yang menghancurkan surga, pergi. Gelombang jahat apa? Jika disebarkan oleh fluktuasi ini, saya khawatir jutaan orang di Lei Cheng di bawah ini akan berasimilasi menjadi anggota klan jahat asing. Dalam aura itu, ada terlalu banyak kekuatan jahat, bahkan kekuatan abadi petarung bintang 4 mereka sangat tidak nyaman, belum lagi orang-orang di bawah. Hei, desahan tak berdaya perlahan muncul dari mulut Tan Chen, tampaknya mengumpulkan kekuatan dari 8 orang kuat dan formasi pertahanan yang hebat, masih tidak dapat menghentikan kemajuan utusan Huo Xin. Pada saat ini, menyaksikan pemandangan di depannya bahwa situasinya telah berlalu, membuat Tan Chen merasakan frustrasi di dalam hatinya. Dongzu, ini benar-benar tempat yang menawan. Biarkan aku, tulang tua ini, melakukan hal terakhir untukmu. Setelah Tan Chen selesai berbicara, semangat bertarung dan kekuatan jiwa yang mempesona di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak, kekuatan agung yang membuat ruang terasa tidak nyaman, meresap ke seluruh formasi. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang memuaskan. Formasi itu awalnya karena penurunan kekuatan Tan Chen, dan samar-samar akan jatuh dari abadi petarung bintang 5, yang membuatnya sangat ilusi. Sekarang, itu tersentuh oleh tindakan utusan Huo Xin dan Tan Chen, dan itu segera hancur dan terbuka. Ini, untuk menghancurkan diri sendiri. Tanpa halangan formasi, aura merah dan hitam di tubuh Huo Xin menggeliat dengan cepat, dan dalam sekejap itu meraung ke arah jutaan orang di bawah, tetapi anehnya dikelilingi oleh Tan Chen. Fluktuasi, yang tampaknya tidak sederhana. Saudara Tan, kamu tidak bisa. Meskipun 7 pikiran lainnya memberi Tan Chen kekuatan mereka untuk menyebabkan aura mereka sendiri menjadi lamban, tetapi pada saat ini,
menghadapi kebenaran Tan Chen, mereka tidak bisa tidak tergerak. Mampu mencapai kekuatan tingkat Douxian bintang 4, mereka adalah negara adikuasa sejati di atas Dongzu, dan mampu membiarkan negara adikuasa ini mengorbankan nyawa mereka demi kebenaran sudah cukup untuk menunjukkan kebencian ras jahat asing. Di dunia hantu, hantu terlahir sebagai penduduk asli, dan bentuk dasarnya terutama adalah nyala api jiwa, 3 jiwa dan 7 jiwa, tetapi setelah Perang Dunia Pertama, populasi 7 dunia juga tersebar, dan hantu langit tersebar. Itu bukan hanya wilayah yang sangat besar di dunia hantu, tetapi juga sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, di dunia hantu, hantu sangat langka, sementara proporsi manusia sangat tinggi. Aku tinggi. Pupil mata Tan Chen dipenuhi dengan ketekunan yang teguh, dan kemudian pupil matanya menjadi dalam, dan nyala api yang sangat mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Kremasi jiwa surgawi, dengus dingin, tiba-tiba dengan gelombang kehancuran yang menyilaukan, tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Tan Chen, memadatkan semangat juang apinya yang menyilaukan dan kekuatan jiwa penghancuran diri, kekuatannya tidak sepele. Boom, lingkaran riak merah, seperti air pasang, menyebar dari langit Lei Cheng dalam sekejap. Pada saat yang sama, aura merah dan hitam di sekitar si pendosa api juga ditelan oleh riak energi merah larut. Bajingan ini, aku benar-benar menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk mencoba menghentikanku. Melihat ini, utusan kejahatan Huo hanya bisa menghindari tepi untuk sementara waktu. Lagi pula, saat ini, penghancuran diri Tan Chen terhadap kekuatan petarung abadi bintang 5, bahkan dia tidak berani menganggapnya enteng, tetapi ada juga ledakan penyesalan di matanya. Jelas, energi merah dan hitam itu termotivasi, tetapi baginya, itu adalah banyak konsumsi. Susu, level pejuang abadi bintang 5, penuh dengan kekuatan jiwa negeri dongeng, pemborosan seperti itu, tidak bisa melakukannya. Tepat ketika tubuh Tan Chen baru saja berubah dan penghancuran diri dimulai, retakan ribuan meter di atas langit di atas Lei Cheng muncul, dan kemudian retakan itu muncul. Di antara mereka, kekuatan yang sangat istimewa muncul, meledak ke arah Tan Chen tepat di bawah tatapan semua orang. Weng Om, itu adalah titik cahaya putih susu, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan dan sangat lembut, tetapi setelah menyentuh Tan Chen, tubuh Tan Chen tiba-tiba bergetar, dan bahkan semangat juang yang ganas di tubuhnya dan kekuatan jiwa, menjadi tenang dalam sekejap. Sialan, Tan Chen, yang sudah memiliki rasa kebenaran, tiba-tiba menjadi kental, dan sedikit kegelisahan muncul, karena pada saat ini, ki pertempuran dan kekuatan jiwa di tubuhnya disegel sementara, dan dengan penyegelan itu, penghancuran diri juga tidak berhenti. Untungnya itu datang tepat waktu. Jika kekuatan jiwa yang begitu baik meledak, aku khawatir perjalanan ke Dongzu ini akan kekurangan beberapa hal baik. Di tengah retakan ribuan kaki, sesosok berjalan keluar dengan berjalan kaki. Sosok itu mengenakan jubah hitam. Setiap napas hanyalah awan kabut hitam, tetapi kabut hitam ini memang ada, tetapi membawa rasa penindasan yang kuat yang tidak hilang pada pendosa api. Gollum, pejuang abadi bintang 5 lainnya. Setelah memperhatikan pemandangan ini, 7 pembangkit tenaga listrik di bawah tidak dapat menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Dengan susah payah, jiwa Qianmo, mengapa kamu melakukan ini? Melihat Hun Qianmo menghentikan penghancuran diri Tan Chen, utusan Huo Xin mendengus dingin. Meskipun kita adalah hubungan kerjasama dalam rencana ini, kita berjanji untuk menjanjikan kita hal-hal dari Istana Jiwa, tetapi kita tidak boleh mengingkari janji kita. Adapun orang ini, kekuatan jiwanya berguna bagi kita, dan kita tidak dapat membunuhnya. Jiwa kabut hitam Qianmo berkata dengan sangat jelas. Masalahmu sudah selesai. Utusan Huo Xin tidak dapat menahan cemberut, menahan amarah di dalam hatinya, lalu bertanya. Bagaimanapun, kekuatan pendosa api hanya berada di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 5, dan penjaga jiwa Istana Jiwa 5 ini adalah Dewa Pejuang Bintang 5 tahap tengah yang sebenarnya. Dengan bunyi gedebuk gelombang, kabut hitam itu tidak bereaksi, dan ketika dia membuangnya, tubuh Xiao Yan dan Duo Tianhong segera muncul di hadapan semua orang. Master Lembah Petir Tempa Pisau, Master Api Suci, melihat dua orang di depannya, Huo Xinxi tidak bisa menahan perasaan sedikit berapi-api di hatinya. Tubuh utama Lembah Petir Penempa Pedang disegel dengan asal-usul Raja Klan Jiwa terbakar. Selama dia diperoleh, maka kebangkitan secara alami tidak sulit, dan Xiao Yan adalah pengendali api suci, yang merupakan ancaman mematikan bagi suku-suku jahat di luar wilayah.
Dosa-dosa mereka harus hanya dengan menangkap mereka dan menekan api suci melalui cara-cara khusus, jumlah api suci dapat dikurangi. Di dunia 1000 besar, ada total 36 api suci, dan setiap kali satu berkurang, peluang memenangkan ras jahat ekstrateritorial akan meningkat banyak untuk perang dunia berikutnya. Semua orang ada di sini. Melihat utusan Huo Xin dan Hun Qianmo, Du Tianhong juga sedikit membuka matanya dan tertawa, dan bahkan di dalam tubuh itu, ada kekuatan tirani seolah-olah seekor naga raksasa telah terbangun. Nafas perlahan muncul. Oh, Du Tianhong, apakah kamu takut dan bingung? Utusan Huo Xin mencibir ketika dia melihat Du Tianhong yang sedang ditahan di depannya. Mereka tidak tahu kekuatan spesifik Du Tianhong, tetapi kekuatannya juga sulit ditemukan di antara para petarung abadi bintang 5, tetapi dia ditahan oleh asal-usul Raja Klan Jiwa yang terbakar di tubuhnya, dan dia disegel oleh jiwa, jadi kekuatan orang ini kuat, tetapi juga tidak berguna. Orang ini sedang sekarat. Hun Qianmo juga mencibir, tidak menganggap Du Tianhong sedikit pun. Apa yang terjadi di sini? 8 pikiran di samping memandang Du Tianhong, yang terikat pada kematian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Karena semua orang telah tiba, maka aku tidak perlu menutupinya. Lelucon ini, sudah waktunya untuk berakhir. Setelah beberapa saat, Du Tianhong di langit tiba-tiba tertawa pelan, dan gelombang yang sangat tirani tiba-tiba muncul. Ini, meskipun utusan Huo Xin dan Hun Qianmo sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, pada saat ini, mata mereka terus berdetak, dan ada sesuatu yang salah. Apakah kamu benar-benar berpikir, Dongsuku adalah tempat yang bisa diinjak-injak oleh siapapun? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika kamu mengirim orang untuk berbaur ke Dongsu, kami tidak menyadarinya di lembah Guntur? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah pengkhianat yang kamu atur di lembah Guntur penempaan pedangku? Tidakkah kami tahu? Sebuah seringai perlahan muncul dari mulut Du Tianhong. Tidak bagus. Dia akan melepaskan diri dari segel. Hun Qianmo, lihat apa yang telah kamu lakukan. Utusan Huo Xin berteriak dengan marah. Suaranya penuh dengan urgensi. Weng Ham, dengan perubahan tiba-tiba kabut hitam di langit, rantai berwarna darah yang mengikat Du Tianhong, seolah-olah layu. Dengan mudah berubah menjadi semburan bubuk dan menghilang di langit. Rambutnya berubah menjadi perak dalam sekejap, dan di tubuhnya, kepingan guntur perak muncul, dan kemudian di bawah pengawasan semua orang, mereka menyatu ke dalam kulit mereka, membentuk baju besi perak dan jubah perak emas. Di atas baju besi perak dan jubah perak emas, kilatan guntur perlahan muncul, membentuk serangkaian rune yang sangat tidak jelas dan kuno. Di bawah berkat yang mengerikan ini, kekuatan Du Tianhong tidak diragukan lagi diperbesar beberapa kali. Mundur, melihat ini, utusan Huo Xin tiba-tiba berteriak, dan kemudian melarikan diri bersama tanpa berbalik, dan banyak pemuja jahat menembak langsung keluar. Weng Om, rute pelarian ke segala arah, tetapi setelah meninggalkan puluhan meter, menabrak penghalang energi guntur yang tak terlihat, dan bahkan beberapa penjaga kriminal yang hanya dosian bintang 2 langsung dihancurkan, di atas penghalang energi. Sialan, kena, utusan Huo Xin tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin. Selanjutnya, mari kita hitung kebencian lama dan baru selama bertahun-tahun. Du Tianhong, seperti Kaisar Guntur, menyipitkan matanya sedikit, dan aura berbahaya memenuhi seluruh langit. Guntur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit di atas Lei Cheng dalam sekejap. Tampaknya karena Du Tianhong menunjukkan dominasinya yang mutlak, guntur yang tak terhitung jumlahnya memanggil dan bersorak, seolah-olah merayakan raja mereka kembali. Maju, bunuh dia untukku. Utusan Huo Xin mendengus dingin dan berkata kepada banyak penjaga kriminal di awan gelap. Guzu, anak-anak kecil ini, serahkan pada kami. Melihat ini, 8 pria kuat lainnya berkumpul di sekitar mereka satu demi satu. Saya khawatir ini adalah duel yang sebenarnya. Xiao Yan juga diselamatkan oleh Tan Chen dan membawanya ke samping, lalu dia menyipitkan mata sedikit pada pertempuran yang mengejutkan di langit. Master Lembah Guntur Penempa Pisau, itu benar-benar metode yang brilian. Ekspresi Hun Qianmo berubah, dan dia menatap Du Tianhong dengan kebencian. Awalnya, semua kemenangan ini ada di tangan mereka. Istana jiwa mereka bekerja sama dengan Xin, dan Xin mengumpulkan Du Tianhong dan pengendali Shengyan yang mereka butuhkan. Mengenai semua makhluk yang tersisa di Dongsu, Xin bertanggung jawab untuk membunuh dan tubuh jiwa milik Istana Jiwa. Kesepakatan yang sempurna,
Tetapi siapa yang mengira bahwa semua ini sebenarnya adalah rencana duo Tianhong? Rencanamu sangat bagus, menipu anak buahku dan semua Ailiners kita. Nama Duan Tianhong benar-benar layak menjadi orang kuat yang telah memburu dan membunuh klan jiwa terbakar. Utusan Huo Xin di samping juga menggelengkan kepalanya sedikit, matanya tertuju pada duo Tianhong yang seperti Kaisar Guntur. Satu sama lain. Selanjutnya, ada bagian penting. Duan Tianhong berkata sedikit, tidak tergerak. Rencanamu sempurna, tetapi kamu lupa satu hal, mengandalkan satu orang untuk berurusan dengan dua petarung abadi bintang 5. Ini akan menjadi rencanamu, jalan buntu yang sebenarnya. Selama kami berdua mengalahkanmu, kesulitan benua timur ini akan tetap jatuh sepenuhnya. Hun Qianmo tersenyum muram, sangat pintar. Jadi, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Sekarang adalah pertempuran terakhir, mari kita lakukan. Duo Tianhong tampaknya tidak memiliki rasa takut, dia tiba-tiba bersenandung, dan kekuatan guntur tiba-tiba muncul. Huo Guisi, mulai dan bunuh dia bersama-sama, kalau tidak kita berdua akan menjelaskannya di sini hari ini. Hun Qianmo tersenyum aneh. Tabrakan, begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu tiba-tiba terbang ke langit, naik ke ketinggian puluhan ribu meter. Bagaimanapun, pertempuran pembangkit tenaga listrik abadi bintang 5 jauh dari sebanding dengan pembangkit tenaga listrik biasa. Jiwa, raungan aneh tiba-tiba muncul dari jubah hitam jiwa Qianmo, menakutkan dan menyeramkan, membuat orang bergidik. Lautan api, dan utusan Huo Xin juga mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Lei Lai, Duan Tianhong, sebagai penguasa Dongsu, sepenuhnya mengendalikan seluruh Lei Cheng saat ini, dan dia memiliki pandangan panorama dari setiap gerakan. Dia memanggil perlahan, dan tongkat Lei Di juga meledak dalam sekejap, dengan stok buntur perak muncul tiba-tiba, dan bahkan di atas buntur perak, ada fluktuasi misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun pernah melihat tingkat kekuatan guntur ini sebelumnya. Orang ini, benar saja, dia meninggalkan tangannya. Melihat gerakan Duan Tianhong, Hun Qianmo berkata dengan dingin. Penjaga jiwa darah. Teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian di ketinggian puluhan ribu meter, ruang dan aliran udara sedikit bergetar, dan kekuatan suram dan raungan aneh jiwa Qianmo mengumpulkan sedikit ruang dalam sekejap. Gelombang www.novelhall.com. Gelombang pada saat itu, bayangan darah yang mengejutkan dengan ukuran 100 zang perlahan muncul. Ho ho ho, bayangan raksasa berwarna darah, seperti raksasa iblis, penuh dengan fluktuasi jiwa kecil dan kekuatan penghancur pada anggota tubuhnya yang kuat dan perkasa. Tampaknya memiliki kekuatan untuk meruntuhkan gunung. Di atas, itu menakutkan. Petik 2. Makhluk jiwa berdasarkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar mengamati pertempuran ini dengan saksama, karena pertempuran tingkat ini secara alami akan sangat menguntungkannya. Penjaga jiwa darah, serang. Melihat raksasa jahat di belakangnya, jiwa Qianmo mencibir, matanya tertuju pada Du Tianhong. Lautan api, utusan api juga tidak berhenti. Api yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi seluruh ruang, dan dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan. Namun, Xiaoyan memperhatikan bahwa api pada utusan api itu jauh dari api biasa, tampaknya berada di antara spesies surgawi. Boom! Utusan Huo Xin di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5 dan jiwa Qianmo di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5 bertarung melawan penguasa Dongsu, duo Tianhong. Pertempuran sesungguhnya dimulai dengan lambat, boom. Setelah perintah Hun Qianmo, tubuh besar pengawal jiwa darah memaksa Du Tianhong selangkah demi selangkah. Aura yang ganas dan menakutkan benar-benar menyebabkan riak darah muncul di langit. Menghadapi lautan api para pendosa api dan para pengawal darah dan jiwa dari Sol Qianmo, duo Tianhong berdiri dengan tenang di langit, baju besi perak dan jubah perak emasnya memancarkan fluktuasi tirani, dan tongkat Lei Di tangannya juga meledak, bersinar terang. Jubah Rong Lei, baju besi kerajaan api, dan tongkat Lei Di, dan orang-orang kuat di bawah juga dengan mudah menaklukkan kaki tangan pendosa lainnya, perlahan-lahan menyaksikan pertempuran yang mengejutkan di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Master Pisau Tempat Thunder Valley sangat mencintai senjata, dan telah mengabdikan hidupnya untuk meneliti, membuat, dan mengumpulkan senjata, dan 3 senjata di tubuhnya cukup untuk menempati peringkat di antara senjata peri kelas 5, sejalan dengan kekuatan peri petarung bintang 5 miliknya sendiri. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi 2 orang kuat dengan level yang sama. Rong Lei, saat guntur perak di sekitarnya menjadi semakin padat, Du Tianhong tiba-tiba bersenandung,
dan jubah perak emas di belakangnya bergetar, dan kekuatan hisap tirani tidak dapat menahan diri untuk meledak, membanjiri langit dan bumi. Guntur berkumpul langsung ke arah jubah. Tabrakan. Setelah beberapa napas, arus perak mengalir di sekitar jubah pelebur Guntur, seperti penghalang pertahanan. Alami, seperti yang diharapkan dari artefak abadi kelas 5. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jubah pelebur Guntur dapat membentuk pertahanan paling sempurna dengan menyerap kekuatan Guntur, yang sulit dipecahkan bahkan oleh kekuatan tingkat yang sama. Adapun Royal Fire Armor, itu adalah armor tirani yang dapat mengisolasi sebagian besar kekuatan api, dan setelah pengujian, Duo Tianhong terkejut karena menemukan bahwa api yang dapat diisolasi oleh armor itu bahkan cukup untuk mengisolasi api surga, tetapi itu hanya cocok untuk Sein. Peradangan, saya khawatir kekuatannya akan sangat berkurang. Apa yang dilakukan orang ini? Pengendali Hun Qianmo menekan Blood Soul Guard selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat jubah Du Tianhong tiba-tiba menyerap kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya, dia merasakan kegelisahan di hatinya. Pertahanan semacam ini, saya khawatir Blood Soul Guard juga sulit untuk dipecahkan. Huo Guisi, kamu tidak bisa menahan tanganmu. Lakukan semuanya. Pada saat berikutnya, saat armor perak Du Tianhong berkedip aneh, Hun Qianmo tiba-tiba merasakan tekanan meningkat pesat, dan buru-buru berteriak. Baptisan api. Kekuatan surga, api mawar, teriakan rendah segera terdengar, dan seluruh langit tiba-tiba digantikan oleh api kuning yang aneh. Api kuning itu baru saja muncul, dan tiba-tiba di langit Lei Cheng puluhan ribu meter, ia berevolusi menjadi matahari kuning yang membakar. Api kuning dipenuhi dengan napas yang mengguncang bumi. Itu sebenarnya benih surgawi yang hebat, api mawar. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit berapi-api saat dia melihat matahari yang sangat terang di atas langit. Meskipun kekuatan benih surgawi besar dan kecil tidak sekejam api suci, itu juga merupakan peningkatan yang besar bagi orang-orang biasa. Ambil darah sebagai timbal, dan jiwa sebagai pengorbanan. Ledakan langit jiwa darah. Hun Qianmo tidak berani mengabaikan, dia berbicara perlahan, suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan kemudian di bawah kabut hitam, setetes darah merah muncul dan diam-diam jatuh ke dalam tubuh penjaga jiwa darah. Boom! Awalnya, kekuatan penjaga jiwa darah sangat mengerikan. Bagaimanapun, itu adalah makhluk jiwa yang dibentuk oleh kekuatan jiwa. Ketika itu begitu terstimulasi pada saat ini, ia segera menjadi marah, dan aura kekerasan yang tidak normal perlahan muncul. Jika memang begitu, mari kita hadapi satu pukulan dan selesaikan semuanya. Melihat ini, Duo Tianhong juga menunjukkan senyum langka di sudut mulutnya. Jelas, pada levelnya, karena ia memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan, ia dapat bertarung dengan lawan yang setara. Sebuah kehormatan besar, jubah Rong Lei, buka, sebuah raungan muncul, dan jubah di belakangnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian langsung membentuk cermin perak guntur berukuran 1000 sang. Di cermin perak, rune guntur yang padat menggeliat. Tingkat pertahanan ini, jelas bahkan Dewa Petarung Bintang 5 yang sebenarnya tidak dapat dipecahkan. Armor Kerajaan Api. Zaidu mendengus dingin, dan tiba-tiba armor perak di tubuhnya perlahan meledak dengan semburan rune misterius, yang tiba-tiba membungkus tubuhnya sepenuhnya. Dengan perlindungan seperti ini, bahkan jika itu adalah kejahatan api bahkan dengan kekuatan benih surga agung, itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tongkat Lady, benih guntur, tandus, suara yang memekakkan telinga, seperti kaisar yang marah, jatuh vertikal dari langit, menyebabkan guntur dan energi langit dan bumi di seluruh angkasa menjadi tenang. Weng berdengung. Suara itu baru saja jatuh, dan jejak guntur abu-abu tiba-tiba perlahan muncul dari kedalaman tubuhnya, dan kemudian di bawah mata semua orang, itu bergabung ke tongkat Kaisar Guntur. Dengan fusi ini, Kaisar Guntur Kuan di dalam tongkat itu, tampaknya ada beberapa pola kuno yang menyebar. Benih surgawi besar, sunyi. Konon ini adalah harta karun yang sangat dicari di benua timur saat itu, tetapi tanpa diduga jatuh ke tangan Duo Tianhong. Selanjutnya, aku khawatir sudah waktunya untuk kemenangan yang menentukan. 8 pemimpin itu mengangguk perlahan dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib seluruh Dongsu. Hahaha, penguasa Dongsu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun, aku ingin melihat apakah kekuatan gunturmu yang tirani, atau apakah kekuatan kita lebih baik.
Hun Qianmo dan Huo Xinzi mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Blood Soul Guard yang seperti bom meledak ke arah Duan Tianhong. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan serangan keduanya tidak boleh diremehkan. Dengan dua serangan tirani yang tak tertandingi, Duo Tianhong tidak mundur, karena dia tahu bahwa jika dia mundur, seluruh kota Guntur akan menderita. Serangan yang mengerikan seperti itu dapat dengan mudah memusnahkan seluruh kota Guntur. Diam, hukuman Guntur. Energi dendam dan kekuatan jiwa Duo Tianhong gelombang muncul dalam sekejap, dan kemudian tongkat Lei di tangannya tiba-tiba membengkak ratusan kali, dengan warna abu-abu yang menghukum semua hal di dunia. Sinar Guntur, mengambang dan muncul. Sinar cahaya guntur abu-abu baru saja muncul, dan tiba-tiba matahari yang terik berwarna kaki dan penjaga jiwa darah di langit tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Penjaga jiwa darah, Rui Yan, utusan Hun Qianmo dan Huo Xin berteriak keras, aura di tubuh mereka tiba-tiba didorong hingga batasnya, dan mereka menyerang langsung ke Du Tianhong. Mereka tahu bahwa Duo Tianhong terlalu kuat saat ini. Hentikan, aku khawatir menunggu mereka adalah akhir. Boom, dalam sekejap, sinar guntur abu-abu tersebar dan memotong ruang, dan kemudian sepenuhnya bertabrakan dengan matahari yang menyala-nyala dan penjaga jiwa darah yang seperti bom. Riak energi yang menghancurkan semua hal juga menyebar seperti pasang surut. Seluruh ruang tiba-tiba menjadi terfragmentasi.